Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 4 Program Studi Pendidikan Jasmani dan Rekreasi S3IP Modern Ngawi. Dalam video kedua ini, dalam mata kuliah belajar pembelajaran kedua, saya akan membahas materi pertama, yaitu tentang perencanaan dalam pembelajaran ataupun persiapan sebelum kita melakukan pembelajaran dalam kelas. Okay? Perencanaan pembelajaran tersebut pada dasarnya kita akan membahas tentang persiapan-persiapan apa saja yang akan kita lakukan sebelum kita memberikan materi terhadap atau memberikan pembelajaran dalam kelas. Okay? Kita akan membaca materinya. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan pembelajaran. Nah, di sini dijelaskan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan catatan-catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. Jadi, perencanaan pembelajaran ini adalah suatu catatan-catatan ataupun skenario-skenario yang berisikan tentang materi pembelajaran tersebut pastinya, terus metode pembelajaran, media pembelajaran, dan alat evaluasinya berupa apa. Oke. Perencanaan pembelajaran merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang antara lain meliputi unsur-unsur pertama yaitu pemilihan materi, metode belajar, media pembelajaran, dan alat evaluasi tersebut. Okay. Unsur-unsur tersebut haruslah mengacu pada silabus yang ada dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Jadi, di dalam silabus itu berisikan tentang apa-apa yang harus dikuasai oleh si siswa. Jadi nanti bagaimana cara kita melihat si siswa itu sudah menguasai belum, pastilah dengan cara kita menggunakan evaluasi, entah menggunakan praktek ataupun tes. Digunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi, memberikan percakapan hidup sesuai dengan permasalahan yang lingkungan sehari-hari. Jadi pendekatan konstekstual itu yaitu pendekatan permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari kepada materi yang akan kita sampaikan. Okay? Gunakan metode dan media pembelajaran yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Jadi halnya kalau kita praktek tentang bola basket, pastilah kita menggunakan bola basket dan tidak akan mungkin kita menggunakan bola sepak ataupun bola kasti. Okay? Yang keempat yaitu penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan. Dari sini si guru atau si pengajar haruslah paham tentang cara mengevaluasi ataupun cara menggunakan evaluasi di tahap apa, atau setelah selesai materi yang disampaikan atau bagaimana. Dan setelah adanya evaluasi, jika si siswa ini memperoleh nilai seperti ini, tindak lanjutnya bagaimana? Apakah lulus ataukah dengan ranking? Okay. Selanjutnya yaitu rencana pembelajaran dan silabus memiliki pengertian yang berbeda. Silabus memuat hal-hal yang perlu dilakukan oleh siswa untuk menuntaskan suatu kompetensi secara utuh. Artinya, di dalam suatu silabus ada kalanya beberapa kompetensi yang sejalan akan disatukan sehingga perkiraan waktu belum tahu pasti beberapa pertemuan. Nah, seperti halnya di dalam pembahasan ini, subbab ini, Bapak
akan membahasnya dalam 2 kali pertemuan, di mana di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Jadi beberapa materi itu tidak haruslah selesai dalam satu pertemuan. Jadi kalian harus paham nanti ketika kalian akan menjelaskan di kelas, apakah ini materi ini mampu diselesaikan dalam satu waktu atau membutuhkan waktu 3 kali pertemuan ataupun 2 kali pertemuan. Selain hal tersebut, silabus juga mengisyaratkan materi apa saja yang minimal perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai kompetensi. Selanjutnya, rencana pembelajaran adalah penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan kalian harus membuat rencana pembelajaran itu bagaimana. Proses pembelajaran itu bagaimana, cara penyampaian itu bagaimana, entah menggunakan media atau bagaimana, itu akan ditulis dalam rencana pembelajaran. Di dalamnya harus terlihat tindakan apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mencapai kompetensi serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai. Rencana pembelajaran itu sebenarnya pada dunia pendidikan adalah hal yang sangat wajib sekali. Karena apa? Karena itu menentukan bagaimana ketuntasan dalam memberikan pembelajaran. Dengan kata lain, rencana pembelajaran yang dibuat guru harus didasarkan pada kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa setelah mengikuti mata pelajaran tertentu. Setiap kompetensi dirinci menjadi subkompetensi atau kemampuan dasar yang selanjutnya merupakan arah capaian dan acuan dalam memilih materi dan pengalaman belajar si siswa. Untuk mengetahui capai kemampuan dasar tertentu diperlukan indikator pencapaian yang digunakan untuk mengembangkan alat pengujinya atau alat evaluasinya. Standar kompetensi merupakan salah satu komponen rencana pembelajaran yang sangat perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran, karena dengan adanya kompetensi yang ingin dicapai, proses pembelajaran akan lebih terarah. Jadi dalam suatu rencana pembelajaran di situ adalah terdiri dari kompetensi dasar dan standar kompetensi, yang terakhir yaitu indikator yang menunjukkan bahwa materi-materi apa saja yang harus dicapai oleh si siswa. Mungkin nanti akan saya tunjukkan rencana pembelajaran. Kalian paham toh tentang apa itu rencana pembelajaran? Rencana pembelajaran itu biasanya disingkat menjadi RPP kalau dalam dunia pendidikan. Mungkin nanti kalian kalau sudah terjun dalam dunia pendidikan, pastilah kalian akan familiar dengan RPP tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.